Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara kita Makin Dekat Tuhan. Dan di dalam rangkaian doa 10 hari, ini menjadi hari yang ke-8. Kita berjumpa kembali untuk kita merenungkan seputar kisah Roh Kudus di dalam kita menanti pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Saudara, mari saya undang kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang kami pada hari ini bisa bersama kembali berjumpa dalam siaran online Makin Dekat Tuhan, dan juga dalam rangkaian doa 10 hari kami mau berdoa bersyafaat bersama-sama pada hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, pimpinlah kami dalam pembacaan firman-Mu dan perenungannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan belajar satu topik bicara tentang Roh Kudus menolong kita berdoa. Saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan apa yang sudah terjadi kepada murid-murid pada saat mereka berkumpul di ruang atas, menantikan bagaimana apa yang menjadi perintah Tuhan bagi mereka, untuk mereka berkumpul, untuk mereka menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Bagaimana murid-murid itu di dalam kondisi sedemikian, ada sebuah mungkin ketegangan. Setelah Yesus naik ke surga, mereka diperintahkan untuk menunggu, bukan dengan pasif, tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka mengisi waktu mereka dengan berdoa. Nah, di dalam ruang penantian seperti itu, saudara, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, dan mereka juga bergumul, berharap, dan mereka juga memohon akan penggenapan janji bahwa terjadi pencurahan Roh Kudus. Namun saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang saya ajak kita memikirkan. Barangkali ini menjadi pemikiran mereka pada waktu itu dan kita pun mengalaminya dalam keseharian kita. Apa yang mereka doakan pada waktu itu? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka harus berdoa tentang apa? Saudara, bukankah seringkali kita pun mengalami hal yang sama? Kita ingin berdoa, tapi kita nggak tahu bagaimana memulainya. Maka sesungguhnya saat itulah kita memerlukan pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya kuasa yang dari atas, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang tinggal dalam hati kita dan yang senantiasa menolong kita. Berdoa di dalam kehendak Allah. Nah, oleh karena itu di Roma pasal yang ke-8 ini, ada 3 hal yang akan kita bisa lihat bagaimana Paulus mencoba menjelaskan hal ini kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus hadir untuk menolong dalam kelemahan kita. Saudara, kalau kita menganalisa Roma 8 ayat 26 ini, maka sesungguhnya kita menemukan bahwa Paulus sedang berupaya menjelaskan dengan kejujuran yang ada bahwa siapakah diri kita, bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Itu yang dibukakan oleh Paulus tentang Anda dan saya. Ketidaktahuan ini bukan hanya soal kata-kata, saudara. Tetapi lebih dalam daripada itu, ini bicara tentang isi dan kehendak Tuhan yang kadang tidak jelas bagi kita. Kita lemah secara emosional, kita lemah secara rohani, bahkan kita lemah secara pengertian. Dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, dan bahkan dalam penantian yang panjang, doa bisa menjadi seperti samar tampaknya, dan mungkin terasa sepertinya menjadi sia-sia. Saudara, pernahkah saudara mengalami saat ingin berdoa, tapi hati dan mulut itu kayaknya kosong, saudara? Kita tidak tahu mau ngomong apa. Ingin menyampaikan isi hati,
tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pernahkah Anda mengalami pengalaman rohani seperti itu? Oleh tekanan hidup, oleh pergumulan yang berat, sehingga ada satu kondisi di mana saudara merasa tidak tahu harus mulai dari mana, padahal ada kondisi yang sedang terjadi yang menekan kita dan kita merasa bingung. Aku harus ngomong apa kepada Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan seperti itulah Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada kita, dan ini menjadi sebuah kabar baik bagi engkau dan saya sebagai orang percaya, bahwa dikatakan di sini bahwa Roh Kudus tahu. Waktu kita mengalami pengalaman seperti itu, Roh Kudus tahu. Roh Kudus hadir bukan untuk menyaksikan kegagalan kita, saudara, tetapi Roh Kudus hadir menolong kita di dalam kelemahan itu. Roh Kudus hadir menolong kita di dalam kelemahan itu. Saudara, pernahkah saudara memikirkan hal sedemikian? Bahwa waktu kita bingung, waktu kita tidak tahu apa-apa, waktu kita merasa buntu, tidak tahu harus memulai dari mana. Padahal ini adalah sebuah doa yang kita mau panjatkan, yang mau kita katakan kepada Tuhan. Itu pun kita kadang-kala bingung, sudah. Nah, di dalam bagian ini, firman Tuhan mengajar kita, Roh Kudus akan menolong Anda dan saya di dalam kelemahan itu. Yang kedua, Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan yang gak terucapkan. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa menganalisa bahwa Roh Kudus itu tidak hanya membimbing doa kita, tetapi di bagian ini mau menjelaskan bahwa Roh Kudus itu sendiri berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ini menggambarkan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata kita. Tetapi adalah sebuah bahasa ilahi dari hati kepada hati, saudara. Nah, di dalam bagian ini, saudara yang kasih Tuhan, ini juga menjadi sebuah pengalaman daripada murid-murid pada waktu mereka menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Di dalam konteks Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, kita melihat para murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ini sebuah tanda luar biasa. Ini adalah sebuah tanda dari pekerjaan Roh Kudus. Namun kita menemukan penjelasan yang lebih dalam lagi dalam Roma pasal 8 yang membicarakan tentang bahwa pekerjaan batiniah Roh Kudus juga sangat penting di dalam hidup kita. Itu akan menghubungkan hati kita yang terbatas ini kepada hati Bapa yang sempurna itu. Dan siapa yang bisa menghubungkan hati itu? Roh Kudus, saudara. Artinya, saudara, ketika kita berada di dalam kebingungan, ketika kita berada dalam kondisi sakit, ketika kita berada dalam keraguan atau masa penantian seperti para murid di hari-hari sebelum Pentakosta, saudara, Roh Kudus membawa seruan hati kita ke hadapan Allah. Ini sebuah pemahaman yang indah untuk kita pahami sebagai orang percaya. Sehingga kalaupun engkau sampai bisa segala keluhan kesahmu itu sampai kepada Allah Bapa di surga, kita mengingat bahwa ada satu pribadi yang lebih dulu mengawali semua pekerjaan doa itu, yaitu Roh Kudus, yang menyampaikan itu semua kepada Bapa di surga. Mengapa? Karena Anda dan saya adalah anak-anaknya. Roh Kudus membawa seruan hati kita ke hadapan Allah.
Yang ketiga, kita menemukan juga bahwa Paulus menjelaskan di dalam ayat 27 bahwa Roh Kudus menyelaraskan doa kita dengan kehendak Allah. Di dalam bagian ini kita menemukan dikatakan bahwa ia yang menyelidiki hati manusia tahu maksud roh itu. Artinya apa saudara? Bahwa Allah Bapa mengenal Roh Kudus dan Roh Kudus berdoa menurut kehendak Allah. Ini mau memastikan bahwa walaupun kita tidak sempurna di dalam kita berdoa, tetapi Roh Kudus menyelaraskan hati kita dengan rencana ilahi. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita menyambut hari Pentakosta, mencurahkan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun bukan hanya untuk memberi karunia Roh Kudus, adanya bahasa-bahasa lidah itu, tetapi sesungguhnya hendak mengubah kehidupan doa dan misi para murid. Ini paling penting. Roh Kudus itu turun ingin mengubah kehidupan doa Anda dan saya. Dan misi kita sebagai murid Tuhan. Sehingga setelah kita dipenuhi roh, doa para murid itu saudara tidak lagi sekedar permohonan. Tetapi persekutuan dengan kuasa Allah yang mendorong mereka untuk pergi ke seluruh bumi, beritakan Injil. Saudara, dari sini saya mau mengajak kita untuk memahami. Bicara tentang berdoa, kita tidak harus fasih untuk bisa berdoa dalam roh. Enggak. Kita hanya perlu terbuka, jujur, dan berserah. Doa-doa yang lahir dari roh bukan sekedar indah di telinga manusia, tapi berkenan di hadapan Allah. Biarlah kiranya di dalam momen di mana kita menantikan hari Pentakosta itu, saudara saya, diubahkan doanya. Kehidupan doa kita berubah. Dan kehidupan iman kita mau memberitakan Injil ke seluruh bumi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami betapa kehadiran Roh Kudus sungguh banyak menolong kami. Sekalipun kami sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kami mempunyai keselamatan itu. Tapi ada sebuah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, yang mengubah setiap orang yang diselamatkan untuk mengalami perubahan kehidupan doa dan misi yang jelas sebagai murid Tuhan dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, bahwa bukan karena fasihnya lidah kami berbicara sehingga doa kami itu berkenan di hadapan, tetapi melainkan ketika Roh Kudus bekerja, menyelaraskan doa kami dengan kehendak Allah. Itulah sesuatu yang indah. Terima kasih, bantu kami supaya kami yang baru mengenal Tuhan, kami terus bergerak mengandalkan dan tunduk kepada pimpin Roh Kudus sehingga kami semakin hari punya pengalaman di dalam berdoa. Terima kasih Yesus. Inilah syukur kami, dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Setelah kasih Tuhan, kita akan berdoa bersyafaat. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita bersama-sama untuk kita menaikkan pujian berikut ini, saudara.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, delikatku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Rohku penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, delikatku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa. Pada hari ini kita akan berdoa menyerahkan kedatangan Tuhan untuk pergumulan daripada bangsa kita Indonesia. Mari yang pertama kita akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia, yaitu khususnya kita doakan untuk Bapak Prabowo dan para menterinya dan para gubernurnya dan seluruh pemerintahan yang ada di pusat maupun sampai ada yang di daerah-daerah. Mari kita doakan supaya mereka-mereka yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin, mereka mengemban tugas dan amanat rakyat yang besar, mereka dimampukan untuk menjalani semua dengan baik. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami hari ini berdoa bersahati untuk bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kami berterima kasih untuk topangan kuasa Allah yang nyata untuk bangsa ini. Banyak peristiwa yang terjadi, tapi kami bersyukur ya Tuhan,
bahwasanya Engkau terus menolong bangsa ini dengan pemerintahan yang ada, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh rekan-rekan kerjanya, baik yang ada di pusat bahkan sampai di daerah-daerah, para gubernur-gubernur dan yang lainnya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan supaya mereka menjalankan tugas amanat mereka sebagai pemimpin dan bahkan amanat rakyat yang diembankan kepada mereka untuk mereka senantiasa mengutamakan apa yang menjadi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa ini. Berilah mereka hikmat bijaksana Tuhan. Berilah mereka juga kesehatan sehingga sungguh dengan itu semua mereka mampu berpikir dengan baik, mengambil keputusan dengan bijak, sehingga sungguh roda pemerintahan tetap harus berjalan sebagaimana mestinya untuk kelangsungan bangsa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami dan namamu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gubernur-gubernur yang ada di setiap provinsi. Mereka ada menjadi kepala daerah yang menjadi orang nomor satu di setiap daerah. Kita doakan supaya mereka mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan setiap provinsi rakyatnya masing-masing. Kita berdoa. Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan untuk pemimpin daerah yang sangat dekat dengan rakyat, yang tinggal langsung dan bahkan bisa melihat langsung setiap daerah-daerah yang mereka kuasai menjadi di bawah pemerintahan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya para gubernur ini sungguh-sungguh mereka memanfaatkan daripada periode mereka dengan bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dan dengan cepat dan tepat senantiasa mengambil keputusan untuk menolong rakyatnya, membangun rakyatnya, sehingga sungguh setiap daerah, setiap periode pergantian pemimpin senantiasa mengalami kemajuan yang luar biasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, biarlah supaya dengan demikian ekonomi yang ada di setiap daerah semakin terangkat dengan baik, sehingga sungguh rakyat yang ada pun mereka akan jauh daripada apa yang namanya kemiskinan, tetapi mereka semua punya kehidupan yang tercukupi untuk kebutuhan mereka setiap hari. Terima kasih Yesus, doa kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa juga untuk perekonomian bangsa ini. Kita tahu ada begitu banyak gejolak ekonomi secara global, secara dunia, tapi biarlah Indonesia senantiasa ditopang oleh Tuhan, diberi hikmat untuk para tokoh-tokoh ekonom untuk menolong memberi sebuah inputan yang baik kepada pemerintah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan Yesus untuk perekonomian di Indonesia ini Tuhan. Ada banyak gejolak yang besar, yang luar biasa terjadi di dunia secara global Tuhan. Namun itu juga kami tahu sedikit banyaknya juga mengalami goncangan ada di Indonesia ini. Mungkin di sektor-sektor tertentu ya Tuhan. Kami terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya Indonesia senantiasa kami siap untuk menghadapi setiap sebuah goncangan yang ada dengan bantuan, pertolongan, dan kerjasama yang baik dari setiap individu maupun setiap pengusaha-pengusaha yang ada untuk senantiasa bahu-membahu dengan pemerintah. Bagaimana supaya ekonomi Indonesia tetap terjaga? Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya semua orang mempunyai hati, semua orang mempunyai kesatuan, keinginan yang bersatu terhadap pemerintah, supaya bagaimana setiap terjadi ada goncangan oleh karena ekonomi secara global sedang tergoncang, Indonesia senantiasa tetap bisa bertahan di dalam goncangan itu. Terima kasih Tuhan untuk semua topangan-Mu sampai detik ini, sehingga roda perekonomian Indonesia tetap berjalan, walaupun mungkin ada di sektor tertentu mengalami goncangan, tetapi setidaknya kami bersyukur bahwasanya semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Yesus, dan namamu kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir kita berdoa menyerahkan untuk kebutuhan pekerjaan dari masyarakat Indonesia, baik mereka yang baru lulus kuliah untuk mereka mencari pekerjaan. Mari kita berdoa supaya lapangan pekerjaan terbuka luas di Indonesia, dan kita doakan juga untuk pengusaha-pengusaha
untuk senantiasa mereka terus berjuang bagaimana perusahaan-perusahaan mereka, bisnis mereka tetap berdiri kokoh untuk bisa menampung banyak tenaga kerja. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa di surga, kami pun berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kebutuhan lapangan pekerjaan yang cukup besar di Indonesia ini Tuhan. Mengingat pada begitu banyak setiap tahunnya para anak muda-mudi yang lulus sebagai mahasiswa dari kampus-kampus baik yang ternama, yang dimana mereka sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Indonesia senantiasa memikirkan hal ini, bagaimana supaya sungguh setiap tahunnya ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Tapi juga bukan hanya itu ya Tuhan, kami rindu bahwa ke bawah mereka-mereka yang lulus dari perkuliahan dengan semua pelajaran pengetahuan yang mereka sudah peroleh selama mereka belajar, itu memampukan mereka untuk mereka bisa berdikari, untuk mereka bisa mandiri, untuk mereka bisa membangun bisnis mereka masing-masing, sehingga sungguh mereka bukan menanti untuk bekerja, tetapi mereka membuka lapangan pekerjaan. Kiranya ada begitu banyak anak muda-mudi tumbuh dengan semangat yang sedemikian di Indonesia ya Tuhan, sehingga sungguh lapangan pekerjaan itu bukan lagi menjadi sesuatu pergumulan bangsa ini, tetapi semua terjawab oleh karena setiap orang punya nilai juang dan semangat untuk mereka membuka usaha maupun mereka membuka lapangan pekerjaan justru untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan biarlah semua support dari pemerintah terhadap semangat anak-anak muda sedemikian juga pun tersalurkan dengan baik, baik bantuan-bantuan pengetahuan, baik bantuan-bantuan izin dan yang lainnya itu pun diperlukan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia ini supaya perjalanannya ke depan senantiasa di dalam topangan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mengambil waktu berdoa untuk bangsa ini. Kami sadar kami punya keterbatasan, tetapi doa tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami mengundang biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya, bekerja luar biasa dalam setiap hati orang-orang yang kami doakan. Bahkan setiap pribadi-pribadi yang sungguh berkaitan langsung terhadap apa yang kami doakan. Kiranya hati mereka terbuka dan hati mereka mau dipimpin oleh Allah. Terima kasih Bapak, Engkau pimpin kehidupan kami sepanjang sehari ini, khususnya kami yang bekerja, yang mungkin sudah ada di tempat pekerjaan, maupun kami yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan juga berkati kami. Terima kasih Yesus, doa kami. Dalam namamu kami berdoa bersyukur. Amin. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan kita senantiasa di dalam mengikuti siaran online Makin Dekat Tuhan dan mengikuti rangkaian 210 hari dan ini hari ke-8. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam bagi kita semuanya.